Bunda-bunda, balik nih kita ngobrolin tentang emotional healing di segmen kita yang kedua. Nah Mbak langsung aja nih, waktu tuh cepet banget deh kalau udah ngobrol sama Mbak Iva. Mbak tadi kan cue-nya sebelum kita close segmen pertama sampah emosi. Sama apa tadi Mbak, ransel? Jadi kita tuh kayak ngegendong beban emosi, itu kan ibaratnya tuh pakai metaforanya kita bawa ransel. Nah isinya tuh sampah emosi, isinya duit dong ya, jangan sampah. Rugi-rugi banget ya bawa isinya. sampah emosi pula. Terus nah itu tuh mesti dikeluarin gitu. Nah salah satu teknik misalnya berikutnya adalah laundry emosi. Tekniknya dengan laundry emosi. Dengan laundry emosi. Jadi ibaratnya bukan cucian kotor aja yang perlu dicuci, tapi si emosi negatif itu. Yang tadi salah satu tekniknya adalah mengeluarkan itu dengan teriakan gitu. Karena begitu berteriak si otak kognitif kita atau neokortek itu nggak punya kesempatan mikir. Nggak punya kesempatan denial, nggak punya kesempatan defensif buat rasionalisasi gitu. Karena di teriak itu kan energi yang didorong adalah energi dari si reptilian brain kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu mikirin apa-apa, just scream, teriak aja sekencang-kencangnya gitu loh. Itu menurut aku kelasnya menyenangkan banget ya, karena kalau kelasnya puluhan orang ya puluhan orang bisa teriak di satu ruangan gitu. Oke. Nah itu terapi buat orang-orang yang mengalami trauma dan kesulitan mengekspresikan emosi saking traumanya gitu, dalam. Mbak. Jadi kalau ditanya di ruang praktek tuh dia bisa bengongnya lama, dia bisa lupa, sehingga kan harus masuk deep di alam bawah sadar. Nggak bisa itu cuma ditanya percakapan dari alam sadar ke alam sadar tuh akan sulit. Oh gitu. Karena bagaimanapun akan terhalang dengan yang namanya rasionalisasi, cara kerja logika. Atau aduh aku malu nggak ya ngungkapin ini misalnya di depan psikolog. Nanti dia ngenilai aku kayak apa. Nah itu kan banyak hambatan-hambatan emosional ya. Nah sehingga salah satu teknik berteriak itu adalah melepaskan si hambatan-hambatan psikis itu. Gitu. Oke. Nah sekarang aku mau tanya, ini sering banget nih Mbak dialami sama perempuan. Saya nggak mau ngomong bunda-bunda karena belum tentu yang nonton ini mengalami itu. Perempuan pada umumnya. Kadang kita perempuan tuh kan tadi Mbak bilang makhluk yang multitasking, iya, makhluk yang pinter sekali ngumpetin emosi dan perasaan di kotak Pandoranya tersendiri, iya. Mbak, kalau perempuan nih nggak bisa ngungkapin rasa marah emosinya, untuk contoh kasusnya perselingkuhan pasangan. Dia jadi korban apa pelaku? Korban lah. Oh korban. Oh kalau pelaku mah ya petantang-petanteng wae atuh. Pertanyaannya tadi buat si korban adalah apa yang harus? Bagaimana dia merilis apa ya? Pasti kan dia ngerasa kecewa ya sama itu, pasangan. harus marah dulu. Marahnya dikeluarin. Nah tapi kalau pasangannya ini satu denial, habis itu takut banyak harus merasa takut, iya. Itu gimana bisa seorang perempuan ini yang namanya emosinya? kita marah kepada subjek yang membuat kita menderita, itu kan nggak perlu ketemu langsung. Even misalnya yang berselingkuh tuh pasangan kita di rumah nih si suami gitu. Kita mengekspresikan kemarahannya ketika nggak sanggup terjadi verbal conversation, itu kan bisa terjadi pertemuan imajinasi. Aku menghadirkan imaji orang yang menyakitiku seolah-olah dia hadir. Karena aku belum cukup siap nih kalau aku ketemu fisik dalam dunia nyata, misalnya seperti itu. Oh bisa, teknik seperti itu bisa ada banget, Mbak? bisa banget. Asal kita trust, kita percaya bahwa imaji itu memang representasi dari si subjek nyata yang mau kita tuju gitu loh. Jadi kalau di teknik-teknik hipnoterapi itu bisa boneka dicabik-cabik gitu, karena dia dulu nyabik-nyabik aku rambutku gitu ya, misalnya sampai lepas waktu dijenggut. Nah dia melakukan hal yang sama, itu namanya adalah bentuk seperti katarsis emosi gitu di situ. Gitu. Karena apa, dia nggak sanggup kalau ketemu langsung. Tapi kan emosi udah rusak di dalam, udah numpuk, dia harus punya exit door kan gitu. Nah itu salah satu teknik bagaimana kita replacement agar kita nggak nyimpen sampah emosinya kebanyakan loadnya gitu loh. Kalau enggak kan nanti ngambil memori jadi lupa, gitu. Atau kita jadi orang yang kan energi bawah sadar itu kan juga selain cerdas, dia bisa multitasking, tapi dia juga menyerap banyak keletihan karena kan seperti spon, gitu. Dan sehingga spon ini kan ibarat kalau cucian piring ya mesti diperas kan, mesti diperas. gitu. Itu mesti dikeluarin tuh itu, gitu.
Oh gitu, dan berhasil ya Mbak teknik seperti itu. Saya pikir ini umumnya ini stres sehari-harinya ibu-ibu gitu ya, umpamanya oke lah dengan menghadapi rutinitas dia sebagai seorang perempuan sudahlah. Tapi kan paling banyak nih saat perempuan harus menghadapi pasangan yang Kalau korban perselingkuhan itu kan isunya lebih dalam, dia luka batin. Luka batin yang ibaratnya selain dia luka basah, lukanya juga bolong. Dan biasanya sangat sulit untuk memaafkan. Sehingga memang kesediaan memaafkan itu perlu bertanya ke diri sendiri. Jangan memaksakan kita memberi maaf saat kita nggak sanggup. mampukah kita memaafkan? Karena biasanya suka di pressure dengan isu agama, itu juga nggak fair buat perempuan gitu Plus ya. ekonomi. Plus ekonomi. Jadi seringkali pihak laki-laki di alam patriarkat ini mendapatkan privilege gitu ya. Kalau misalnya kasus perselingkuhannya pelakornya perempuan, yang paling banyak dihujat perempuannya sesama perempuan loh. Oh, Jadi tanpa sadar sesama perempuan menghakimi moral perempuan dengan standar alam berpikir laki-laki. Padahal seharusnya cara percakapan antar perempuan itu berbeda. Karena kita harus gini loh, kalau kamu mengambil suamiku gitu ya, itu dia harus tahu motif perempuan ini apa gitu ya. Kamu still my my belongings gitu ya menurut si perempuan korban ini. Sehingga dia harus asertif menyatakan bahwa saya terluka. Jadi pakai iMessage itu. Saya terluka karena kamu mengkhianati saya di belakang. Saya marah karena kamu berbohong selama ini gitu ya. Punya simpanan lain gitu ya. Saya tidak terima. Saya merasa harga diri saya diinjak. Itu kita harus clear dulu gitu. Karena selama luka itu kita gendong, itu selama kayak belati yang nancep. iya. Gitu. Bener ya Mbak, seperti itu ya. Dan Selama itu. seandainya pun pasangan ini berpisah, dia kan bawa trauma sendiri. Dua trauma. Dan kalaupun dipaksakan bareng, itu juga ilfeel sih sebenarnya. Karena kan selalu kengiang-ngiang ya. Bahwa dia sama si perempuan lain gitu. Sementara nanti aku digilir, itu kan isu-isu yang menjadi monster di kepala para perempuan korban. Sehingga selalu marah gitu kan bawaannya gitu. Makanya daripada marah itu memakan dirimu, sehingga menjadi energi emosi yang destruktif, kamu keluarin. Laundry emosimu gitu. Sampai di tingkat keparahan yang bagaimana sih Mbak? Emotional sampah emosi ini nih bisa mengganggu kesehatan kejiwaan seseorang. Sebenarnya gini, tubuh itu tuh adalah makhluk yang paling jujur. Tubuh itu bisa ngasih signal ketika kita punya trauma. Kenapa sih gue batuk nggak sembuh-sembuh? Oh. Kenapa gue migrain nggak sembuh-sembuh? Kaitannya tuh ke fisik Dulu sudah ya. badanku sehat, tiba-tiba ada jantung kok. Jadi gue harus diring. Nah itu tuh sebetulnya signal. Oke. Seberapa dalam pain yang aku sembunyikan sehingga mewujud di dalam gangguan tubuh. Ini jauh lah sebelum gangguan mental. Dia udah ngasih signal sebetulnya. Oke. Gitu. Nah, level trauma, level kalau kita merasa dizolimi, jadi korban selingkuh tadi atau apa, jangan sampai kelamaan nggak kita kelola si sampah emosi itu ngerembes sampai level sel tubuh. Itu kan dalam banget ya. Jadi mau kita makan makanan sehat, buah-buahan, atau vitamin, itu nggak akan nyerap. Karena imun kita udah hancur dengan pikiran-pikiran kemarahan kita. Karena namanya marah itu level frekuensi energinya di level yang rendah. Memaafkan tuh di level yang tinggi. Tapi sebelum itu bisa meninggi, keluarin dulu sampahnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa loncat memaafkan orang selama masih ada amarah. Iya. 0, berapa persen pun itu keluarin. Karena ikhlas tuh nggak gampang, bukan sulit ya, sulait. Saking sulitnya kan. Sulait. Oke. Ikhlas tuh nggak gampang. Tapi jangan tekan perempuan harus ikhlas atas dasar keuntungan laki-laki. Itu yang menurut saya nggak fairnya tuh di Iya, situ. saya juga nggak setuju Jadi itu. semua korban tuh ya berhak marah gitu ya. Karena semua orang berhak untuk dihargai Iya. kemanusiaannya. Iya. Kalau dimarahin ya tanggung resiko gitu kan Iya. ya. Siapa suruh berbuat. Sesimpel itu bunda-bunda. Tuh, gimana bunda-bunda? Udah dapat pencerahan belum? Tapi jangan habis gara-gara nonton tayangan kita ini banyak piring terbang, banyak UFO. nanti, Mbak. Jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa juga deh. Pintar-pintarlah kita memanage emosi ya Mbak ya. Kan marah tuh nggak perlu pakai teriak. Nggak perlu Iya. pakai piring terbang. Iya. Asertif bukan agresif kan. Iya, Itu iya. aja sih.
mudah-mudahan jangan sampai ya Mbak ya, ada yang sampai keganggu gitu jiwanya, apalagi. Tapi saya pribadi saya paling takut kalau udah apa ya, numpuk-numpuk masalah yang nggak bisa dikeluarin, itu jatuhnya ke penyakit jadi medis. Gak hanya ke penyakit, lu tukang sayur nanti dimarahin sama lu. Iya. Tukang gojek salah alamat dimarahin. Jadi kayak kita tuh kalau istilah Sunda mepus keyang ya, mereplacing objek kemarahan kepada objek lain yang nggak punya salah. Betul. Kan jadi nggak adil. Biasanya kan ibu-ibu ke anak. Ya, anak Mbak, jadi ya, korban. benar ya. Padahal yang salah misalnya suami gitu ya misalnya. Atau sebetulnya kasus selingkuh ini kan nggak bisa bias gender ya. Iya. Pelakunya perempuan juga bisa. gitu banyak. Cuman rata-rata kalau laki kan lebih take it or leave it. Iya kan, gitu. Kalau mereka nggak terima, mereka leave it. mereka pergi atau ditinggalin. Kalau perempuan gitu. korban selingkuh itu lebih punya luka karena otaknya kan dominan emosi. Iya. Itu masalahnya. Jadi, memaksakan diri untuk bertahan saat mereka sebenarnya sudah nggak mampu. Udah nggak mampu. Gitu ya Mbak ya. Oke. Ya udah bunda-bunda. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang emotional healing ini. Tetap loh masih banyak nggak sih Mbak yang mau kita bahas? Sesi 3 abis ini ya? Sesi 3. Oke. Ya kita akan balik lagi masih ngobrol nanti akan melanjutkan tentang emotional healing. Bunda-bunda jangan kemana-mana. Saya udah mulai belepotan nih bunda-bunda, mau minum dulu ya. Tunggu kita berdua balik lagi.